Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Nah, yang pertama ini adalah tanda kedalaman air. Kemudian yang kedua, dilarang mendorong. Yang ketiga, dilarang terjun di kolam dangkal. Kemudian yang keempat, dilarang berenang sendiri. Dan yang kelima, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang. Temukan tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda tersebut. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Setelah berenang, Udin, Beni, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Mari membaca teks berikut. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama, maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Nah, kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Yang termasuk alat komunikasi tradisional adalah daun lontar, prasasti, lonceng, dan gong. Sedangkan yang termasuk alat komunikasi modern adalah telegraf, telepon, dan telepon genggam atau ponsel. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Jenis sifat sopan, ciri-cirinya menghormati setiap orang. Jenis sifat sombong, ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Kemudian sifat keras kepala, ciri-cirinya adalah tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sifat rendah hati, ciri-cirinya adalah selalu menghargai orang lain. Sedangkan sifat humoris, ciri-cirinya adalah senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Nah, selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Cari tahu bersama temanmu. Apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Amati 5 orang temanmu. Dapatkah kamu menemukan aneka sifat? Nah, ini hanya contoh saja ya. Aneka sifat dan kebiasaan teman-teman. Nama Andika, sifat keras kepala, kebiasaan usil. Kemudian yang kedua Dewi, sifat pemalu, kebiasaan sering menangis. 3. Umar,
Sifat sombong, kebiasaan sering marah. 4. Risma, sifat rendah hati, kebiasaan suka menolong. 5. Farid, sifat humoris, kebiasaan selalu tertawa. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.